Oh begitu, baiklah. Karena aku pikir dia juga harus datang, tapi lawyernya ngomong kan sudah diwakilkan sama saya, kenapa harus datang? Nah, atau gimana tuh? Nah, itulah yang harus kita kasih pemahaman. Di dalam dunia persidangan ini, terutama yang berkaitan dengan keperdataan, itu peraturan Mahkamah Agung, catat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016, wajib, ini hukumnya wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing, baik dari penggugat maupun tergugat. Dalam konteks ini adalah penggugatnya Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya Bang Fahmi, kemudian tergugatnya RG didampingi kuasa hukumnya bla 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 dari kita gitu. Jadi wajib dulu nih, ya kan, makanya pasti kalau hari ini tidak hadir prinsipalnya akan dikasih kesempatan 3 kali. Setelah 3 kali barulah masuk ke pokok perkara. Artinya untuk mediasinya deadlock. Balik lagi ke pokok perkara, langsung masuk persidangan. Nanti dibacakan gugatannya. Yang tergugat akan jawab. Kemudian penggugat replik, tergugat duplik, seperti yang saya jelaskan. Nah, berarti kan sekarang kan ini yang kedua, Bang. Kedua ini kan berarti mediasi. Masih menunggu. Kan berarti menunggu. Masih menunggu pihak Masih para menunggu pihak. para pihak kan? Betul. Oke. Jika ternyata 3 kali. Jika ini yang kedua, ini udah kedua nggak datang. Betul. Berarti nanti yang topik kan ketiga. Yang ketiga. Oke, yang ketiga jika dalam topik itu tidak datang juga, Deadlock. udah deadlock pulang kita. Jadi mediasinya tidak terjadi titik temu. Ya udah, nanti hakim yang akan memutus dalam proses persidangan. Silakan baca gugatannya, silakan jawab, silakan repliknya mana, silakan dupliknya mana, silakan buktikan mana bukti perjanjiannya, mana bukti WA-WA-nya, bukti petunjuknya yang berkaitan dengan gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi itu bicara tentang perjanjian. Ya, isinya payung hukumnya adalah pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata. Apa isinya? Ada di situ berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Apakah dulu RG dengan NM ada perjanjian? Tolong dong NM, aku punya produk, tolong mau kamu iklanin, tolong aku nunjuk kamu sebagai ambasadornya, apa-apalah gitu kan, supaya produknya dia laku. Kalau memang itu ada, dan itu terbukti nanti dalam proses persidangan, saya yakin 100% NM akan menang dalam proses persidangan. Apalagi kedua belah pihak tidak anak-anak, tidak dibawa udah GJ, masih waras Yes. seperti ini. Kakak pintar banget sih Kak sekarang Kak. Cakap secara hukum betul. Betul. Jadi ada dewasa ya. Jadi yang kedua adalah cakap secara hukum, udah dewasa. Jadi tidak diintervensi siapapun. NM sama RG memang kemauannya sendiri untuk meningkatkan diri. Yang ketiga ada objeknya. Objek yang dibicarakan apa? Skincare ya kan? Skincare. Skincare-nya kan jelas tuh ada. Kemudian ada klausul yang halal, bukan mencuri atau yang bertentangan dengan norma. Jadi kalau keempat unsur yang tadi terpenuhi, maka perjanjiannya sah, dan saya yakin gugatan wan prestasinya NM menang. Amin. Ini kalau memang ada, jelas. Oke Bang, tapi kan ini ada pihak-pihak dari kejaksaan dan polisi. Oke, turut tergugat. Oke. Seperti apa nih? Tadi malam saya udah diskusi sama Pak Fahmi. Jadi ini emang strategi yang bagus dari beliau ya. Kenapa? Kemarin itu P21 itu tidak jelas, ngambang. Padahal dari awal nih masa penahanan ini sudah mau habis. Kenapa pada saat injury time malah P21? Ternyata itu betul-betul dilakukan strategi yang jitu oleh Bang Fahmi untuk menggugah Jaksa Agung atau Kapolri. Kenapa ini berkas ini kok lama banget gitu loh? Kalau memang terpenuhi unsurnya cepatlah dipersidangkan gitu. Kalau memang enggak, cepatlah di SP3 gitu. Jadi ada kepastian hukum, enggak menggantung. Kenapa? Udah perpanjangan 2 kali loh extendnya. Polisi jelas di dalam pasal 24 Kitab Undang Hukum Acara Pidana punya kewenangan untuk menahan 20 hari. Kemudian extend 40 hari. Setelah 60 hari selesai, maka polisi punya kewenangan juga nih untuk memohon kepada pengadilan. Maka dia mengajukan ke pengadilan, disetujui 30 hari pertama. Ternyata belum terpenuhi juga unsurnya. Harusnya kan kalau udah tidak terpenuhi, ya udahlah dia SP3 aja begini. Atau karena mungkin ya ada sesuatu, akhirnya dipaksakan lagi, perpanjang lagi, mohon pengadilan 30 hari berikutnya. Nah, desas-desus ya 30 hari kedua pun masih belum cukup juga. Alhamdulillah Bang Fahmi buat gebrakan baru, turut tergugatnya Jaksa Agung, Kapolri langsung. Ada apa di kasus ini? Makanya dinaikin P21 nya cepat, supaya naik berkas tahap 2 supaya apa? Supaya cepat dipersidangkan.
supaya cepat disidangkan, supaya jangan lama-lama gitu. Karena apa? Kita berpacu dengan waktu pidana ini kan, nggak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang masa penahanan, maka dia harus bebas. Gitu. Makanya kita lihat nih, dalam proses persidangan nanti ini kan sekarang sudah masuk nih, tinggal kita nunggu dakwaan kan. Nanti kemarin ada 2 skema yang saya sampaikan. Ada yang disebut dengan putusan bebas dan ada yang disebut dengan putusan lepas. Apa putusan bebas? Putusan bebas ini nanti kalau memang dalam proses persidangannya pembuktiannya nanti Nikita Mirzani tidak terbukti, ternyata tidak ada unsur pidananya, maka itu dia akan bebas ya, atau free splash bahasa hukumnya. Nah, yang kedua putusan lepas. Memang Nikita Mirzani terbukti menerima sesuatu dari RG, tetapi itu bukan satu tindak pidana. Ini adalah bentuk wan prestasi atau ada kesepakatan perjanjian. Maka dia akan bebas demi hukum, onslah. Jadi ada perbuatannya tetapi tidak terbukti. Perbuatan itu bukan perbuatan tindak pidana tetapi wan prestasi seperti yang kita ajukan gugatan hari ini kita kawal. Oke. Terima kasih Bang. Nanti juga data ya. Tapi udah masuk tadi udah masuk. Bang, berarti abang Kak di sini Kak. optimis bang? Bang, makasih ya. Siap. Optimis kalau NM ini bisa menang bang? Kasus wan prestasi bang ya? Kalau saya menilai kalau kasus wan prestasi ini, jika penggugat yang mendalilkan mampu membuktikan melalui alat bukti ya dalam proses persidangan, seperti alat buktinya yang tadi itu, yang pertama adalah ada perjanjiannya, ada kesepakatannya, ada objek yang dibicarakannya. Itu saya yakin gitu. Pasti hakim dengan intelijensinya, dengan keilmuan yang hakim miliki, ya, saya yakin pasti gugatan ini akan dimenangkan oleh penggugat. Tapi jika sebaliknya itu tidak bisa dibuktikan, alat buktinya tidak ada yang menunjukkan bahwa RG melakukan perbuatan non prestasi, maka itu sulit. Bang, Cuman seorang Dr. Fahmi yang sudah punya kualitas sebagai pengacara handal, tidak mungkin dia sebanyak-banyak mengajukan gugatan kalau dia tidak punya bukti, itu aja. Bang, wan prestasi maksudnya apa nih bang yang digugat dari seorang Niki bang? Padahal kan status dia memang saat itu lagi tahanan bang, tersangka bang. Tapi bisa bang untuk mengajukan seperti itu bang? Oke, walaupun orang ditahan, kan hak hukum pidana dan hak hukum perdata kan berbeda. Artinya hak hukum keperdataannya dia, walaupun dia ditahan, dia bisa menunjuk lawyer saat ini Bang Fahmi. Dia merasa bahwa ada hak keperdataan dia ternodai, terzolimi oleh tergugat, ya maka dia berhak sebagai warga negara yang baik, yang punya hak hukum equal di depan hukum ya sebagai warga negara, maka dia bisa mengajukan gugatan seperti hari ini, gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi ini yang dibahas adalah bagaimana dia membahas yang berkaitan dengan kesepakatan, perjanjian yang sudah disepakati dari awal ternyata tidak direalisasikan atau ada ingkar janji, maka itu gugatan wan prestasi. Bang, perjanjian yang dikatakan satu yang seperti apa bang? Syaratnya apa aja bang? Oke, di dalam pasal 1320 Kitab Undang Hukum Acara Perdata, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama, adanya para pihak. Siapa? Dalam konteks ini pihaknya adalah NM sama RG. Yang kedua, ya, cakap secara hukum. Ini 2 orang ini bukan anak kecil, atau bukan orang yang dalam inilah orang waras lah, ya kan, sehat walafiat. Gitu. Yang ketiga, ada objek yang dibicarakannya. Apa objek yang dibahasnya dalam kesepakatan ini? Misalkan skincare, kan ada skincare-nya. Jadi pengusaha skincare kan RG. Misalkan tolonglah skincare saya diiklankan supaya lebih banyak peminatnya atau lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan yang keempat, ada klausul yang halal. Artinya yang diiklankan itu adalah sesuatu produk yang nyata produknya, bukan sesuatu yang gaib. Ini halal gitu loh. Jadi jika 4 syarat itu terpenuhi, maka sudah masuk unsurnya gitu loh, bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi dasar gugatan wan prestasi.